Di sini, iblis tidak akan pernah diam untuk mengganggu, untuk menjatuhkan kita. Damai sejahtera, berjumpa lagi dengan saya, Nikodemus Kaborang. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah sharing atau kesaksian dari para selebriti kita di tanah air ini, yaitu Boy William dan Daniel Mananta. Ini sebuah kesaksian yang dapat memberkati kita, dan saya juga diberkati oleh kesaksian mereka bahwa spiritual atau kerohanian itu bisa saja kita jatuh atas apa yang kita alami di dalam kehidupan kita. Maka di sini iblis tidak akan pernah diam untuk mengganggu, untuk menjatuhkan kita sebagai orang yang percaya, sehingga kita bisa menjauh dari Tuhan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video dari kesaksian para selebriti kita. Selamat menyaksikan. This is getting serious, man. Wow. And then, Ya. gue balik lagi ke New Zealand, bro. Nggak tahu kenapa, setan tuh memang setan ya. Setan kembali, bro. Gue udah mulai kayak otak gue dimain-mainin. Aduh, gue kangen ngerokok ya. Aduh, gue pengen minum ya. Kayak hal-hal kayak gitu. Jadi gue di knock over dan all of a sudden teman-teman lama gue muncul lagi satu-satu muncul lagi. Hello. Di situ gue bimbang, bro. Lo kayak wow, gue punya kehidupan yang dua totally beda. Yang satu begini banget, yang satu begini banget. Which one do I want gitu. Sad story, gue kembali ke pergaulan yang awal. Meskipun gue masih ada kontak dengan teman-teman yang di situ sampai hari ini pun masih ada. Cuman gue kembali ke pergaulan yang awal pas balik ke New Zealand. Ya udah, begitu lagi dan lain sebagainya. At the time gue percaya banget sama, I still do. Tapi at the time gue kan, like I said, gue percaya banget sama the God that my school taught me. Wow. Gue pindah ke Indonesia, bro. Ketika gue pindah ke Indonesia, gue di situ gue bimbang lagi, Neil. Kayak gue pulang ke Indonesia, gue punya teman agama Muslim, gue punya teman agama Hindu, gue punya teman agama Buddha, gue punya teman, dan mereka hidupnya kayak bener-bener aja dibandingin gue. Mereka sholat 5 waktu, mereka ke wihara, sedangkan here I am, I'm sitting on my couch drinking a bottle of whiskey. You know what I mean? Terus mereka ini orang-orang baik di sekitar gue, mereka kemana ya, Neil? Masa gue diajarin selama itu nggak boleh begitu, nggak boleh ngedengerin musik dari duniawi. Dan gue nggak menyalahkan sekolah itu sama sekali loh. Maksudnya gue belajar banyak, gue kenal Tuhan dari situ juga. Tapi kok ajaran di dunia ini semua beda-beda. Makanya gue kadang-kadang suka bingung gitu. Kalau ditanya spiritual journey lu gimana, gue bilang I'm in a phase where I am I know my God, tapi I feel confused. Of course. Kita sempat ngomong ini kan, Neil. Yeah. Gue ngerasa, siang ini sih actually, gue baru ngebahas ini. Kayaknya di setiap perjalanan hidup lo, itu Tuhan sepertinya berbeda gitu. Kayak, dan emang dia seharusnya, misalnya kayak gini deh. Gue sama anak gue bilangnya jangan sentuh kompor. Kalau misalnya lu sentuh kompor, nanti apalagi yang ada apinya, nanti tangan lu kebakar gitu kan. Jangan sentuh kompor, oke? It's a law, itu aturan, harus jangan sentuh kompor. Jangan nyebrang jalanan kecuali kalau gue gandeng. It's a law, it becomes a law, sebuah perintah, ya kan? Tapi ketika dia udah umur 18, kalau misalnya gue masih ngomongin seperti itu juga, jangan sentuh kompor. Itu kan berarti tuh anak gak gede-gede gitu, masih kecil terus. Jadi maksud gue emang mungkin, Tuhan yang diajarkan sama sekolah lu saat itu emang pas buat kondisi lu saat itu gitu. Dan sekarang ini kalau misalnya lu mendalami lagi dan maksudnya mempunyai that relationship, nanti akan ada saatnya di mana Tuhan bilang, hey, you know what? Gue gak pengen lo percaya sama Tuhan yang diajarin sama sekolah lagi. Gue pengen lo sekarang percaya sama Tuhan yang lo punya hubungan nih, gitu, sama gue langsung, kayak gitu. Karena emang sekarang udah saatnya Tuhan itu gak mungkin kayak, boy, gak boleh ngomong jorok lagi, boy, gak boleh minum lagi atau apa kayak gitu. It's no longer about that anymore.
Udah bukan perintah lagi sekarang. Karena dari perintah sekarang udah evolve jadi relationship sih. Itu menurut gue sih. Dan karena baru tadi siang gue bahas, man. Soalnya si Paul, dia juga sempat nulis kayak gitu, kayak, when you were a child, then you drink milk. But when you're no longer a child, you don't drink milk. You eat solid food gitu. And I feel that's that's how I feel. Yeah. Di dalam Alkitab jelas Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 2, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ini sebuah nasihat kepada orang-orang atau jemaat di Korintus supaya mereka benar-benar menjadi dewasa rohani. Karena di sini Paulus melihat kerohanian mereka seperti anak kecil. Dan ini juga yang kita alami sebagai orang yang percaya yang masih makan makanan ringan. Maka di sini penting untuk kita belajar dengan sungguh-sungguh supaya kita tidak dikatakan sebagai orang yang belum dewasa rohani. Nah, sehingga kita di sini kita bukan hanya belajar yang tentang hal-hal yang praktis, bukan hanya belajar tentang iman yang tidak bertumbuh atau hal-hal yang menyenangkan perasaan kita, menyenangkan pikiran kita yang bisa kita terima, tetapi mari kita juga belajar untuk menerima sesuatu yang lebih berharga daripada itu. Dan banyak hal pernyataan Tuhan di dalam firman-Nya yang terus memberikan kita pemahaman yang lebih luas, yang lebih komprehensif, sehingga kita lebih melihat diri kita, mengevaluasi diri kita, mengoreksi hidup kita. Apakah kita sudah disebut sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang dewasa rohani? Nah, inilah sebuah koreksi untuk hidup kita. Nah, dalam cerita Boy William tadi, bagaimana dia menceritakan kehidupan sebelumnya ketika dia berada di dalam sekolah Kristen, sebuah sekolah yang mendidik kerohanian mereka, spiritual mereka untuk lebih peka kepada Tuhan, untuk mengetahui, untuk mendengarkan Tuhan, untuk belajar tentang Tuhan. Ini sebuah hal yang paling mendasar di dalam kehidupan kita. Kita belajar terus-menerus ketika kita mengerti akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita juga harus membangun kerohanian kita, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Inilah sebuah nasihat, inilah sebuah evaluasi kita bagaimana kita melihat spiritual kita, perjalanan kehidupan rohani kita. Apakah kita benar-benar hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan? Di dalam Ibrani pasal 5 ayat 14, tetapi makan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Maka kehidupan rohani yang benar, pasti kita akan melihat atau memilah yang benar dan yang tidak benar. Nah, ketika kita melihat sebuah perjalanan kehidupan spiritual dari Boy William tadi, ketika dia masuk lagi dalam komunitas yang di tanda kutip tidak hidup di dalam Tuhan, maka inilah sebuah pelajaran yang penting untuk kita koreksi hidup kita. Inilah sebuah hal yang paling penting untuk kita pahami, kita belajar baik-baik Alkitab, sehingga spiritual kita, pengetahuan kita, semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam kebenaran.